Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, untuk hari ini kita mulai lagi ya pembelajarannya. Untuk jadwal hari ini itu adalah akuntansi keuangan. Nah, di sini sebelum kita membahas materi lebih jauh, kita kenalin lagi dari dasar-dasar laporan keuangannya dulu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini submateri yang akan Ibu bahas yaitu satu, pengertian dari laporan keuangannya sendiri, kemudian tujuan laporan keuangan, kemudian manfaat dan laporan laporan keuangannya, kemudian karakteristik laporan keuangannya. Lanjut, kita ke pengertian laporan keuangan dulu. Apa sih itu laporan keuangan? Di sini laporan keuangan merupakan bentuk tulisan yang berisi informasi keuangan dalam sebuah instansi bisnis. Dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan, terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan. Di sini penurunannya mau itu bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan media paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan ekonomi atau keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini laporan keuangan itu sangat dibutuhkan ya, mau itu untuk usaha kecil, menengah, ataupun usaha besar. Pasti yang paling diutamakan itu adalah dari laporan keuangannya. Kita lanjut. Nah, di sini apa sih tujuan dari laporan keuangan? Di sini satu, menyediakan informasi bisnis yang menyangkut posisi keuangan. Nah, di sini ada kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Kemudian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Hal ini dikarenakan secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Kemudian juga laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Di sini, adapun Accounting Principles Board Statement yang mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan yaitu menjadi 3. Yang pertama itu ada khusus, umum, dan kualitatif, serta menempatkan mereka di bawah suatu kumpulan pembahasan. Nah, di sini ada tujuan khusus dari laporan keuangannya. Nah, tujuan utamanya itu yaitu di sini keuangan secara khusus yaitu untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, dan hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Nah, di sini juga ada tujuan umum dari laporan keuangan. Yang pertama, satu, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber kekuatan ekonomi dan kewajiban bisnis untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian, menunjukkan pendanaan dan investasi, evaluasi kemampuan untuk memenuhi komitmennya, dan menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Kemudian yang keduanya, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk membuat keuntungan agar dapat menyajikan harapan pengembangan dividen kepada investor, kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Kemudian yang keempatnya, memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Kemudian di sini ada tujuan kualitatif dari laporan keuangannya. Yang pertama itu jelas relevan, kemudian dapat dimengerti, kemudian dapat diverifikasi, kemudian yang keempatnya netralisasi, kelimanya ketepatan waktu,
Yang keenamnya ada komparabilitas, dan yang ketujuhnya kelengkapan. Terus ada juga manfaat laporan keuangan. Nah, manfaatnya itu di sini ada 7. Yang pertama untuk investor. Untuk investor ini di sini mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli atau menahan atau menjual investasi tersebut. Kemudian yang keduanya, karyawan berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiganya, pemberian pinjaman, yaitu membutuhkan informasi untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian yang keempatnya, pemasok dan kreditur usaha lainnya di sini berkepentingan untuk memutuskan apakah jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kelimanya, pelanggan di sini berkepentingan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila terlibat kontrak jangka panjang. Yang keenam, pemerintah memberikan kepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan, serta kebijakan pajak dan pendapatan nasional. Kemudian yang ketujuhnya ada masyarakat, di sini menyediakan informasi atau kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas. Nah, terus di sini juga ada karakteristik dari laporan keuangan. Yang pertama itu harus dapat dipahami atau understandable. Jadi di sini informasi yang berkualitas merupakan bentuk informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Jelas, laporan keuangan itu harus dan wajib dipahami. Kemudian yang keduanya relevan. Relevan di sini informasi dapat dikatakan relevan atau sesuai apabila informasi mampu mempengaruhi keputusan ekonomi, pemakaian, dan berguna untuk mengevaluasi peristiwa pada masa lalu. Kemudian ada keandalan. Keandalan di sini, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, di karakteristik keandalan ini diantaranya satu, penyajian jujurnya, kemudian substansi mengungguli bentuk, kemudian netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Kemudian yang keempatnya dapat dibandingkan. Jadi di sini pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangannya. Nah, kemudian di sini juga ada ciri-ciri dari laporan keuangan yang baik. Yang pertama, tadi lengkap, jelas harus lengkap. Karena laporan keuangan yang baik itu akan lengkap informasinya dari mulai nomor akunnya, nama akunnya, kemudian nominalnya, kemudian hasil dari laporan keuangan itu lengkap. Kemudian jelas pasti. Kemudian harus ringkas juga, kemudian akurat, kemudian ada tepat waktu, dan yang keenamnya itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau tidak membuat-buat seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Nanti dari Ibu ada beberapa kuis yang wajib kalian isi lagi. Seperti biasa Ibu akan share melalui Google Classroom. Tidak banyak dari Ibu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.